Selamat datang di Kasih Paham Podcast. Kali ini kita kedatangan, wah aku masih pakai masker lagi. Kedatangan Ibu Siska. Cie kedatangan. Halo. Mesti Jadi, lihat sama ya. jadi Ibu Siska ini kita kenalnya tahun 2000 berapa, Bu? 2017. 2017. Jadi buat kalian yang belum tahu, Ibu juga belum pernah aku kasih tahu nih. Belum. Jadi pertama kali aku sadar dulu kan awal-awal kita ketemu itu kayak pertama kali mulai ibu tahu bahwasannya aku bisa nge-rap dan segala Iya. macamnya gitu kan, Bu. Terus di saat itu juga ibu ngenalin aku ke Pak Rudi gitu kan. Jadi kan itu lumayan cukup banyak job yang aku terima. Side job lah, job sampingan selain ngurusin maestri kan. Buat video klip. Tahu nggak, Bu? Itu kan aku posisi masih kuliah kan. Masih kuliah. Maksudnya belum official, belum resmi tamat. Jadi disitulah pertama kalinya aku bener-bener ngerasain, wah akhirnya bisa nempel nih 10 juta pertama di rekeningku. Iya. Gara-gara job-job itu. Jadi bener-bener kayak apa nih, biasanya kan kalaupun dalam satu bulan itu total penghasilan kita misalnya 10 juta, otomatis kan habis lah di bulan pertama. Iya. Habis gitu. Jadi hitungannya nggak bersih 10 juta gitu. Ini kan kemarin itu ibu dan beserta teman-teman ibu yang ngasih aku job itu kan ngasih ibaratnya ngasih jobnya itu dalam sekitar seminggu bisa berapa kali gitu kan. Dalam 2 minggu dan 10 juta pertama itu aku benar-benar ngerasain itu kalau nggak salah di dalam 2 minggu. 2 minggu tuh kayak, hah ini benar nih. Maksudnya masih 2 minggu loh. Ini dulu belum Seorang sebulan. anak kuliah ya. Iya, seorang anak kuliah kan yang cuma ngontrak kan. Jadi apa ya? Pokoknya selama kita berhubungan dalam hal kerjasama dan menurut aku nggak ada sesuatu yang harus diperlicikan, ngerti nggak sih, Bu? Perlicikan. Ngerti. Dimanfaatin dalam kata negatif lah. Iya. Dalam kata negatif. Jadi kalau ibu nggak tahu juga dan mereka tahu, di beberapa videoku juga sering aku nyebutin nama ibu. Iya, sering. Sering ya. Begitu. Nah, kalau dulu kita setiap hari kan nongkrong duduk-duduk itu ngomongin gak jojo soal bisnis dan bisnis, ya kan, Bu? Sekarang ini sudah sedikit berubah dia. Betul. Sebenarnya aku agak shock karena agak shock karena ini Bu Siska kenapa nih? Kita awal masuk yang udah mulai kesini oh ini Bu Siska kayak gini nih gitu kan. Cuman kan belum terlalu intens buat ngasih tahu kenapa obrolan kita berubah dari bisnis ke tentang kerohanian. Kerohanian. Kita bukan ngomongin agama, kita ngomongin tentang ketuhanan. Lebih tepatnya bukan tentang agama tapi tepatnya ketuhanan. Maksudnya aku tahu Bu Siska ini adalah orang beragama juga, cuman nggak apa ya, ya biasanya manusia gitu kan, Bu. Tapi apa alasan Ibu sekarang ini ibaratnya, maaf katanya, aku bisa sebut sebagai benar-benar Laskar Kristus tuh kenapa? Amin. Apa ya? Pertanyaannya harus dijawab nih ya. Iya. Gak tahu, prosesnya menurut aku sih terlalu cepat sebagai manusia ya. Maksudnya terlalu cepat sebagai Laskar Kristus. Iya, artinya terlalu cepat. Kalau misalnya kita sebagai boleh disebut Laskar Kristus atau pelayan Tuhan itu buat aku terlalu cepat karena aku juga belum lama kan. Artinya masuk ke dunia kerohanian seperti ini. Menjadi pelayan Tuhan itu kan sebetulnya memang sebuah impian setiap pengikut Kristus ya, untuk menjadi pelayannya atau menjadi berkat yang bisa dipakai Tuhan untuk apapun lah yang Tuhan mau gitu. Tapi aku nggak pernah ngebayangin dan nggak pernah minta untuk se ekstrim ini gitu. Aku bilang ekstrim karena
boleh dibilang yang kita layani nggak cuman pengikut Kristus saja, atau Di luar nggak cuman dari itu. ya nggak cuman orang yang percaya sama Yesus, tapi orang di luar Kristus gitu loh. Bahkan sebagian besar mereka rata-rata memang bukan pengikut Kristus. Bahkan yang menduakan Tuhan juga ya, Iya, tanda kutip ya. iya. Orang Kristen yang menduakan Tuhan, Iya gitu. orang beragama lain menduakan Tuhan. Dan memang sih selama ini melayani dimanapun aku nggak pernah ngomongin aku agamanya apa. Memang sering ada sih yang tanya, Bu Siska Kristen atau Katolik? Karena aku kan selalu sebut nama Yesus nih. Iya. Bu Siska Kristen atau Katolik? Aku nggak pernah jawab aku Kristen, aku Katolik. Aku jawab saya pengikut Kristus. Oke. Jadi sampai ada beberapa orang yang terlalu ini ya, artinya buat aku dia fanatik banget dengan keyakinannya, dengan agamanya. Itu pun dia menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, meskipun identitasnya masih ada agama lain ya, artinya itu hal-hal seperti itu yang menurut aku tuh terlalu cepat Tuhan kasih kepercayaan gitu. Cuman kan orang bilang tidak semua orang mendapatkan kepercayaan atau mendapatkan karunia untuk itu, nggak semua orang mendapatkan tugas dari Tuhan. Bahkan ada yang ngomong menjadi pendeta atau menjadi pastor atau menjadi romo di gereja Katolik atau gereja Kristen atau menjadi evangelis, menjadi penginjil, itu yang sudah bertahun-tahun itu belum tentu dia dikasih karunia Tuhan dan tugas seperti ini. Oke. Kalau ada yang ngomong biasanya sih kalau misalnya aku mengalami sesuatu gitu, itu langsung besoknya itu kita konfirmasi kan dengan tim Laskar Kristus yang lain toh. Kita konfirmasi, kalau konfirmasinya cepat ya kita bertindak cepat. Karena buat Tuhan nggak ada yang, kalau Tuhan perintahkan sekarang kita jalan sekarang. Tuhan perintahkan besok kita jalan besok. Jadi kita nggak pernah, aduh aku bisa nggak ya, kira-kira dia bisa tertolong nggak ya misalnya, atau firman ini bisa tak sampaikan nggak ya, seperti itu sih ada pertanyaan. Karena boleh dibilang dari aku yang sudah maksudnya sudah mengikuti Yesus sampai setua ini, itu belum pernah mengalami Tuhan yang sedemikian rupa. Artinya begitu masuk masa awalnya itu aku ikut doa puasa 3 hari 3 malam di Bogor. Gak makan gak minum selama 3 hari 3 malam. Ikut salah satu gereja di Jogja, diajak, aku ikut masih sebagai Katolik. Kalau dari agama ya masih sebagai Katolik. Artinya di Katolik kan gak ada ya doa puasa yang seperti itu. Aku ikutin aja 3 hari 3 malam, puji Tuhan kelar sampai selesai. Pulang dari situ mulai hal-hal yang ajaib gitu. Inilah aku alami dari mulai sendiri sampai sekarang sudah punya orang tim yang membantu, dan semua Tuhan sediakan. Artinya Tuhan sediakan itu timnya yang membantu aku tuh Tuhan sediakan seperti apa yang Tuhan taruh. Artinya pelayanan yang besar ya, nggak mungkin aku sendiri yang melayani, itu Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya termasuk timnya. Dan bukan orang luar juga, ada orang luar sih, tapi sebagian anak-anak sama keluarga sendiri. Itu sih Om. Tapi setiap kali Ibu mendoakan seseorang dalam hal apapun, misalnya minta ketenangan aja kah, atau minta berkat, atau minta apapun lah gitu, itu kan ya setaukunya Bu ya, seharusnya kan kita tidak menerima upah apapun dalam bentuk materi. Dalam bentuk materi. Nah, secara manusiawi, secara daging nih Bu, kita kan akan pernah bakal ngerasa lelah, capek, apalagi pagi-pagi Ibu ngurusin anak-anak, habis itu ngurusin kerjaan, terus tiba-tiba sore ada yang nelpon, malam mau nggak mau didoakan dan segala macam. Itu kan pasti capek tuh, capek. Pasti pernah Ibu ketemu satu momen yang dimana nanya dalam hati ataupun lewat doa gitu, Tuhan kenapa aku gitu? Pernah. Tapi kenapa akunya, pertanyaannya aku sampaikan ke Tuhan kenapa akunya, bukan ketika aku merasakan
capek. Oh. Jadi merasa nggak pantas aja, merasa nggak pantas dan belum siap gitu. Ibu mulai bertanya kayak gitu di saat momen apa tuh? Kenapa aku itu di saat momen apa? Ada orang yang bilang kalau aku bayi rohani. Ada yang bilang kalau aku halu. Ya halu artinya nggak mungkin gitu kan. Nggak ada setan, nggak ada apa, nggak ada orang yang berhubungan dengan dunia yang di luar logika manusia. Enggak lah, karena yang kayak gini-gini kan kita ngasih tahu atau cerita ke orang yang nggak percaya juga percuma. Iya. Yaitu aku bertanya seperti itu ketika ada orang yang ngomong aku sesat lah, ada orang yang ngomong aku halu atau apa. Tapi ya aku nggak peduli sih, karena Tuhan yang karena aku yang tahu gitu. Iya, Tuhan yang gitu. Suruh dan aku. Dan itu pernah kok beberapa kali anak kantor ada yang aku ajak pelayanan kan. Ya kita di rumah orang sih. Cuman waktu itu kasusnya kalau nggak salah dia sakit-sakitan. Terus kemudian kita memang ke rumahnya, kita lihat di situ kita ngelihat ada beberapa, yaitu penglihatan kita ya. Ada beberapa makhluk yang memang nggak layak tinggal di situ menurutku karena itu kan rumah manusia. Terus itu aku ajak anak kantor 2 orang, Krishna sama si Reza. Itu mereka lihat banget ketika pintu dijedor-jedorin di dalam rumah, dijedor-jedorin dan digeser-geser pintu siang-siang nggak ada angin dan mereka pintu geser kan, pintu geser nggak mungkin ini angin dijedor gitu. Itu geser kan berat ya Bu ya. Dari situ mereka yang orang nggak percaya Tuhan ya, itu mereka jadi ternyata ada ya, maksudnya yang di luar logika manusia itu ada gitu loh, dan kita bisa, artinya bukan bukan mengusir ya, kita nggak pernah mengusir, tapi lebih tepatnya membinasakan. Bukan saya yang membinasakan, tapi dia yang di atas. Power of God. Iya, dia yang membinasakan. Dan jadi ketika lagi capek, Ibu mikir apa? Capeknya untuk yang kita lakukan ini, jujur loh ya. Iya. Artinya kalau capek untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan tuh malah nggak capek. Maksudnya ketika tubuhnya lagi capek, kayak pasti kan pulang-pulang pernah, aduh gitu. Oh iya, kalau kayak rebahan gitu, aduh gitu. Biasanya kalau berat lawannya. Kalau berat capek. Biasanya kalau lawannya berat, ya kayak iya bener. Lawannya kalau misalnya dia kuasa kegelapannya, ya apa salah namanya ya. Pokoknya kalau lawannya berat, ya biasanya langsung. Biasanya Ibu kayak letoy. Apa gitu, ngomong apa, aduh gitu. Capek juga ya, atau apa gitu kalau lagi capek. Yang buset dah gitu. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin orang pikir kita gila kali ya. Nggak, intinya Ibu pernah ngeluh nggak? Ngeluh dalam hal negatif? Pernah ngeluh awal-awal ya? Awal-awal. Sebagai manusia kan ada rasa takut ya. Karena yang kita hadapi kan, meskipun orang sakit, orang susah, orang ini kan bukan mereka sebenarnya kita hadapi ya, tapi ngerti ya. Ngerti. Nah itu kan nggak kelihatan toh. Enggak. Kadang-kadang sebagai manusia aku ada rasa takut sih, ada rasa takut. Nanti kalau nggak ke aku, nanti ke siapa? Misalnya ke keluarga. Iya ke keluarga, ke ini. Itu awal-awal, tapi sekarang kan sudah tahu bagaimana cara menghadapi mereka, bagaimana cara menolak serangan balik, bagaimana cara istilahnya melindungi, memberikan perlindungan untuk diri sendiri gitu, dengan apa itu kan sudah tahu. Keluarga seperti apa itu sudah tahu, jadi nggak apa-apa sih. Soalnya capeknya itu justru nanti boleh kalau misalnya ada kesempatan tanya sama Kesia atau tanya sama Hana ya, Dewi ya. Kita itu capeknya kalau justru nggak dipakai Tuhan, itu kita capek banget. Jadi full kita ngerjain pekerjaan kita sehari-hari ya, di kantor ataupun di Sumunar ataupun di Super S ya, itu pasti kalau nggak seminggu nggak pelayanan aja itu kita merasa capek banget. Kayak ada yang kurang gitu ya. Iya banget. Dan itu biasanya aku nangis sampai yang Tuhan udah nggak percaya lagi sama iya. Jadi kayak ada apa ini ya? Apa aku udah dilepas gitu ya? Iya. Karena Tuhan bisa ambilkan sewaktu-waktu. Oh iya Bu. Bisa. Tuhan bisa ambil sewaktu-waktu. Tugasnya itu. Jadi ya harus siap.
Berarti ibu maksudnya gini, aku juga orang yang percaya bahwasannya bukan cuma kita kok yang ada di dunia ini. Karena kalau kita mikirnya kayak gitu, kita egois lah. Ya. Maksudnya nggak ada makhluk halus dan segala macam. Kita egois kalau kita mikir cuma kita yang ada di dunia ini. Ah, dan akhirnya ibu bertahan menjadi pribadi yang sekarang, Iya. bertahan dan udah ya itu kan bukan pilihan yang gampang ya bu ya, untuk meneruskan, dan bukan pilihan yang gampang juga untuk berhenti suka-suka kita gitu Iya. kan, Nggak karena itu bisa karena ya dosa lah iya. gitu, dosanya udah ya nggak ngerti lah, maksudnya ngeri lah gitu kan Iya. bu. Berarti ibu bisa memilah-milih nih mana aura negatif, mana aura positif, gitu-gitu udah bisa ya bu. Bisa. Nah, saya Iya. kayak ketemu orang kayak, Bisa. kok aku nggak yakin ya, pasti kan. Bisa. Kadang-kadang malah justru tahu apa yang dipikirkan dia. Itu yang bikin aku takut. Wah, Keisha itu sampai keluar dari sekolahnya kan karena itu. oh iya bu. Ya, salah satunya selain dia mau melayani Tuhan, Mm-mm. salah satunya adalah ketika dia berhadapan dengan teman atau gurunya yang dia bisa baca pikirannya, itu dia bikin nggak nyaman. Oh, Jadi ya homeschooling. homeschooling. Homeschooling adalah jalan ninjanya Casey ya. Iya, Berarti iya sih mengganggu ya kan ketika Iya, kita lagi iya. belajar. Jadinya gitu ya Bu, iya ya. mengganggu. Kayak ya bisa dibilang indigo nggak sih Bu? Kayak gitu enggak ya? Di ajaran Kristus Enggak, ada enggak ini ada. karunia namanya. Karunia. Oh, itu karunia namanya. Karena ya itu muncul hanya karena ketika Tuhan mau kasih itu muncul ya. Iya, ketika Tuhan mau. Jadi ketika aku ngomong gitu kan, Ah. misalnya, kok ibu tahu semuanya sih gini? Aku nggak tahu. Jangan tanya. Kadang ada yang nanya lebih kan, Iya, Bu iya, aku iya. begini-begini. Aku nggak tahu. Karena itu Iya, ya pertanyaan. dengerin aja apa yang aku sampaikan. Karena aku bener-bener nggak tahu dan aku tahu karena dia gitu. Iya, Jadi iya. bukan karena aku bisa atau aku tahu. Aku nggak tahu. Hmm. Banyak sih spontan aja kayak misalnya beberapa waktu yang lalu kita lagi beli sembako kan. Lagi beli sembako, nggak tahu Tuhan tiba-tiba kayak ada yang menggerakkan aku untuk pegang si ibu ini, si penjual sembako ini di pasar. Si Paul sama si Hana atau Dewi itu di mobil kan. Mereka ngomong nih, wah kumat tuh kayaknya, kumat nih kayak. Aduh aku dibikinnya orang gila. Aku udah tahan, Tuhan tolong Tuhan, jangan sekarang. Karena kan banyak orang yang beli. Iya. Tapi Tuhan nggak bisa. Padahal kalau dipikir Roh Kudus itu kan bisa dikendalikan, artinya dia tertib gitu. Iya. Tapi mungkin ada sesuatu yang memang Tuhan taruh kan. Kenapa pegang si ibu? Bu boleh nanya nggak namamu siapa? Dia bilang Rina. Terus udah. Jangan pernah berpikir mau bunuh diri ya. Oh gitu. Tugasnya aku tiba-tiba ngomong seperti itu. Jangan berpikir mau bunuh diri, Tuhan masih mau dirimu itu berguna buat keluarga, berguna buat masyarakatmu. Terus dia langsung shock. Kok tahu kalau aku ternyata 2 hari kemarin tuh dia mau bunuh diri. Padahal kalau dibilang kalau jualan sembakonya dia itu udah paling laris itu udah perhiasan segini-segini. Artinya secara materi dia inilah tercukupi. Terus akhirnya dia kan ada karyawan yang ngejualin ini ya, ngejualin sembakonya dia. Gue urusin ya gitu pakai bahasa Jawa. Kamu urus dulu ya. Dia tarik aku lah. Oh iya. Dia kok ibu tahu? Aku nggak tahu mbak. Dan satu hal lagi aku ngomong. Kalau kamu cari kelebihan dari laki-laki lain untuk melengkapi kelebihan suamimu itu dosa. Aku tanya dia agamanya apa? Ya dia jawab, dia pakai hijab kan. Kenapa kamu nggak punya keinginan untuk untuk ngobrol dengan suami, untuk sharing dengan dia, bicara 4 mata? Dia bilang katanya suaminya nggak ada waktu, suaminya selalu memandang dia sebelah mata, padahal dia semuanya udah dia lakuin itu. Kayak misalnya kerja banting tulang, dia memang nggak keurus sih. Artinya dia boleh pakai perhiasan berlebih kan, tapi dia nggak keurus. Dia nggak keurus. Padahal aku tanya dia jual sembako tapi naiknya Pajero loh. Iya, jual sembako tuh iya, karena perputarannya cepat iya. Tapi ternyata dia nggak bahagia dan itu bagi aku suatu berkat sih. Artinya
aku bisa berkaca, bisa bercermin dari mereka, dari cerita-cerita dari orang-orang. cerita-cerita itu menguatkan aku bahwa oh ternyata. Jadi yang kemarin-kemarin orang bilang apain sih dia bertahan dengan salonnya, ibaratnya orang nggak ada tamu ini, ya nggak ada tamu memang, tapi aku bisa gaji karyawan maksudnya, contohnya gitu, atau aku bisa melakukan hal yang lain karena aku nggak akan tutup selama Tuhan nggak suruh, selama Tuhan nggak suruh. Dan puji Tuhan sih sampai sekarang artinya semuanya baik-baik saja gitu loh, baik. Meskipun ya namanya perusahaan kan pasti ada kan masalah gitu, kewajiban-kewajiban kita di bank. Tapi kalau yang dulu itu menjadi momok buat kita atau bikin kita spot jantung, memacu adrenalin, tapi sekarang ini kita udah bisa mengendalikan diri, jadi udah kayak santai ya, kayak bertahan gitu ya, alasan yang nggak tergonta-ganti gitu. Jadi itu mungkin salah satunya ya yang Tuhan kasih ke aku sama keluarga ya. Jadi yang dipakai nggak cuman aku gitu. Sekarang yang dipakai termasuk anak-anak. Dan sekarang puji Tuhan ada beberapa anak yang Tuhan titipkan, meskipun beberapa ada yang masih ikut orang tua sama ikut keluarga. Ya itu ada beberapa. Ada Cika, ada Yesa, ada Angel, ada banyak sih. Oke, ini satu pertanyaan terakhir, Bu. Boleh. Dari aku. Jadi di luar sana, kan Ibu tahu aku bermusik dan kasarannya sering mengkomplain orang lewat sosial media dalam hal-hal yang tidak beres, yang menurutku nggak harus punya tujuan untuk bersuara, menyuarakan hal-hal baik untuk mematikan hal-hal buruk. Nggak harus punya alasan gitu, memang harus mati aja nih hal-hal buruk. Nah, secara sosial kan banyak juga orang yang nggak suka sama aku. Ya, itu pasti kan, Bu. Banyak orang yang nggak suka sama aku, yang aku tahu bahkan mungkin yang aku nggak tahu, yang sembunyi di rawa-rawa dan Bu. Dari 2016 atau 17 kita kenal, Bu. Kita kenal sampai 2023 ini ya, Bu. Mau 2024. 6 tahun ya. Dalam hal urusan bisnis ataupun karya, kenapa Ibu masih aku gitu? Kenapa tuh? Iya. Kenapa aku gitu? Maksudnya kenapa? Ya ada banyak orang yang datang terus ke Ibu. Iya. Kayak yang kemarin yang sempat ketemu sama aku, yang kita nggak perlu sebut namanya kan. Dan ada banyak. Cuman bukan berguguran ya. Ketika aku ketemu Ibu lagi di Jogja, mereka udah nggak ada lagi. Terus ganti lagi. Terus ketemu Ibu lagi di Jogja, mereka udah nggak ada lagi. Jadi kenapa harus aku gitu loh? Kalau kemarin sih kan kita udah tahu bagaimana nih caranya supaya apa yang kita lakuin tuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke. Sebelum memanggil dirimu. Ada ritualnya. Berarti langkah aku dipimpin oleh Tuhan ke sini. Itu jawabannya. Jadi kita tanya tuh, Tuhan, ini nanya seperti ini nih. Ada Hana, ada Keisha, Hana itu Dewi ya, baptisnya Hana. Ada Hana, ada Keisha, ada Pandu Bima, ada Ima juga, ada Ima. Aku nanya, Tuhan kalau memang keputusan kami untuk mempertemukan kembali ini antara Pandu dengan Sinpenya dengan Sunya untuk nge-rap atau untuk dia bangkit lagi untuk berkarya di dunia seni, ya dilancarin aja dan Tuhan jawab gitu. Terus awalnya dari Hana, tahu ya kan, Dek gimana Om Lilion? Oke Bu. Terus kemudian Keisha, gimana Mbak? Oke. Hana ya Om. Dewi, baptisnya kan Dewi. Mbak Hana. Oke. Iya, Afifahnya hilang. Dia kan dia sebagai pengikut Yesus sekarang. Kenapa Hana? Baptisnya Hana. Kurang tahu dari yang milih siapa? Ibu Widar. Oh, Ibu Gembala. Iya.
Oh, jadi ada ritualnya sehingga Ada ritual. iya maksudnya sehingga Doanya, percaya doanya. ada doanya. Nggak, ritual kan kita bisa artikan itu bahwasannya ada cara yang kita punya sendiri Iya, untuk kita konfirmasi sih iya biasanya. itu konfirmasi. Jadi Nggak biar selamanya enggak tentang biar negatif. enggak dari keinginan dagingku atau keinginan ambisiku aja untuk pokoknya Om Lilo Pandu cocoknya sama Lilo misalnya seperti itu. Enggak sih. Enggak ya. Dan ya semoga podcast ini membawa dirimu menjadi pelayan Tuhan berikutnya. Amin. Amin. Nanti podcast ini berubah. Kita setiap hari Minggu kita bakal live ibadah. Ya enggak ibadah Enggak, sih enggak. Om, tapi lebih Menyuarakan tentang firman Tuhan lebih lah ya. tepatnya adalah dipanggilnya lah. Kan banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang sebenarnya benar-benar mengabdikan dirinya untuk bukan untuk mengkristenkan Enggak, orang ya, enggak. tapi untuk menyampaikan apa yang memang dia harus sampaikan Ya. sesuai dengan apa Tuhan mau. Untuk orang-orang Kristen yang masih tersesat, Banyak sekali Banyak. itu yang maksudnya pelayan-pelayan Tuhan, evangelis itu yang tidak terekspos, sebenarnya dia punya kemampuan untuk menyuarakan itu. iya, untuk membawa orang-orang yang terhilang itu kembali lagi. Kayak aku. Aku nggak ngomong deh. Aku nggak ngomong guys. Aduh. Tapi iya itu ditunggu aja. Apanya itu? Ya enggak, Tuhan mau pakai. Aduh. Tunggu aja. Kayak gini-gini gak siap aku. Tunggu aja. Dulu aku juga ngomong nggak siap. Ini nggak tahu nih, lepas aja, ditunggu aja. Mungkin dirimu akan menyisipkan sesuatu di ngerap tetap Oke. podcast. Oh tetap. iya. Mungkin apa namanya di bagian-bagian yang memang aku ahlinya di situ terus lewat itu kali ya. Bu? Iya. Ya, Dan mudah-mudahan. enggak kan kadang firman Tuhan itu kita sampaikan tidak melulu kita di mimbar gereja. Oh enggak. Atau tidak melulu aku dengan Alkitabku ku bawa aku nyampaikan firman Iya. Tuhan, enggak. Jadi kita dengan dunia kita, dengan aktivitas kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Contoh Super S itu kan aku gimana cara aku menyampaikan firman Tuhan? Ya udah di cupnya aku tulis itu firman Tuhan. Coba aja Enggak tuh. cari. Ibu nggak takut ketika misalnya ada yang nonton ini terus ibu ada pelanggan Super S Enggak. terus ngelihat bahwasannya Mereka kayak, datang juga karena Tuhan kok. ah Yakin. guys. Enggak. Oke. Karena itu kan minta. ada orang-orang yang sensitif akan hal itu kayak wah ngapain sih ini gitu kan. Tapi kan nggak ada ayatnya ya. Jadi kalau orang yang di luar Tuhan ngebaca kan dia nggak ngerti kalau itu. Seperti kata mutiara aja sih. Ya, Cuman kalau ngerti artinya, ketika kamu minum daripadaku, kamu nggak akan pernah haus lagi gitu kan. tanpa menulis ayat. Iya, itu. enggak. Wah. Dan itu anak mana ya? Kemarin itu anak kecil bilang, kan dia ngerti bahasa Inggris. Dia baca begini dia langsung, "Loh, kalau aku nggak haus lagi aku nggak datang dong." Ya gitu. Pintar sih sebenarnya. Tapi sebenarnya tanpa maksudnya bukan apa-apa ya Bu ya. Kalau menurutku ya tanpa ibu menuliskan ayatnya, tapi hanya jadi kayak sekedar kata-kata mutiara, itu sebenarnya bisa berlaku untuk umum ya kan. Iya. Ya kan? Iya, Kalau menurutku menurutku, umum. apalagi salah satu ayat yang paling simpel kayak ketuklah maka pintu akan dibukakan gitu. Itu bagi semua agama kayaknya Iya. benar hal itu gitu. Kita minta lah gitu. Jadi biar kita dikasih. Iya. Benar. seperti Maka itu. tanpa ada dengan maksud mengkristenisasi Iya, orang lain ya. Nggak pernah. Enggak akan pernah Ibu ya. Maksudnya kita menyebar damai sebenarnya Iya. lewat kata-kata itu gitu. Ya, itu sih yang kita lakuin. Jadi ya puji Tuhan, meskipun dalam nama Tuhan Yesus ya semakin banyak orang-orang di luar dia yang percaya dan mengimani. Susah diomongin sih Om ya, kalau misalnya kita nggak ini lagi. Tapi nanti di luar podcast ini tak tunjukin salah satu WA-nya. Oke. Ada banyak rahasia-rahasia seorang ibu yang. Tapi di luar dari itu, dengan semua yang ibu punya sekarang, yang ibu lakuin sekarang demi kemanusiaan ataupun demi kerohanian, gitu, ibu nggak pernah menyalahkan, maaf katanya nggak pernah menyalahkan agama lain kan, nggak pernah sama sekali. Maksudnya ketika orang mau ada berpindah itu bukan berarti karena kita Kristenkan dia, itu karena kemauan dia, atas kesadaran dia. Nggak pernah atas paksaan kita. Dan aku juga nggak pernah ngomongin agama kok. Nggak pernah ya kita ya cuman karena aku bisa karena dia ya aku sampaikan.
Jadi semua yang aku lakukan ini karena dia. Dia Semua yang tak ucapkan karena dia. Ya, dia mempercayainya karena dia pernah membaca bukunya, pernah membaca cerita sejarah tentang dia. Gitu. malah orang yang mulai percaya yang datang ke ibu, bukan berarti mereka percaya karena ibu baru datang. Nah. Mereka percaya dulu tapi masih ada keraguan, akhirnya nyari ibu. Ya, Contohnya gitu kan. Ada yang nyari, ya. Oh. Ada beberapa. Bahkan yang sampai sekarang masih bersahabat akrab dengan. Oh iya. Iya, itu juga. Oke. Kemana? Nanti boleh di-skip. Iya. Ngeri aku yang ngeri, Bu. Aku yang seram. Oke, kata-kata terakhir, Bu, untuk pemirsa, kasih paham. Pemirsa. Kayaknya konten ini bakal viral ini. Iya. Aku yang takut. Kata-kata kita kan di YouTube semakin terkenal. Ya, amin. Itu kan kita nggak lagi apa ya istilahnya, nggak lagi menistakan. Enggak. Karena beliau juga ini kok dalam target aku untuk menjadi sahabat aku. Oke. Shalom. Oke. Kata-kata terakhir, Bu, untuk nggak usah untuk orang tua lah, untuk generasi muda yang sekiranya dikatakan dunia ini tersesat, kata-kata terakhir untuk mereka. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Amin. Haleluya 12 kali. Terima kasih Bu Siska, semoga usahanya lancar jaya semuanya. Amin. Dan keinginan-keinginannya dilancarkan. Amin. Jalannya sama Tuhan Yesus. Amin. Kristus Allah Bapa kita di surga. Amin. Bye-bye.